Prajurit komando, perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Kopassus menjadi salah satu pasukan terbaik dunia. Di dalam satuan pasukan elit tersebut terdapat satuan rahasia yang tugasnya pertempuran intelijen. Pergerakan pasukan ini bagaikan angin. Kehadirannya tak dapat dirasakan oleh musuh, namun mematikan. Pasukan ini pernah dikerahkan oleh negara Indonesia ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Satuan ini melawan PGRS dan Parakou. Sebagai pasukan rahasia Kopassus, pasukan Sandi Yuda dikenal sebagai pasukan yang khusus menangani perang rahasia atau disebut sebagai clandestine operation. Mereka bergerak di balik layar, membantu prajurit lain dengan senyap. Serangkaian misi penting pernah mereka laksanakan. Tugas mereka tentunya tidak mudah. Mau tahu lebih dalam tentang pasukan Sandi Yuda ini? Simak terus videonya sampai habis supaya tidak salah paham. Berikut ini kami telah merangkum beberapa fakta mengenai prajurit siluman tersebut. Yang pertama, Kopassus terdiri dari 3 grup, satuan anti teror dan satuan lembaga pendidikan. Pasukan elit Kopassus memiliki 4 satuan siap tempur yang mempunyai tugas berbeda: grup 1, grup 2, grup 3, dan satuan anti teror. Dari keempat satuan tersebut, yaitu grup 2 dan grup 3, mempunyai kemampuan tambahan spesialisasi intelijen yang biasa disebut Sandi Yuda. Setelah validasi Orgas Kopassus pada tahun 2015. Yang kedua, mengenal lebih dekat satuan Sandi Yuda. Sementara itu, grup 1 mempunyai kemampuan para komando yang disingkat Parakou, yang mempunyai kemampuan diantaranya yaitu patroli jarak jauh, lintas udara, hingga kemampuan amfibi penyerbuan dari laut. Sesuai tugasnya di bidang intelijen, grup 2 dan grup 3 disebut sebagai satuan Sandi Yuda. Nama yang diambil pasukan mata-mata pada era kerajaan Majapahit, Telik Sandi. Karena keahlian penyamaran masuk ke sasaran dengan senyap, maka pasukannya pantas disebut sebagai pasukan siluman. Sama seperti prajurit Kopassus lainnya, satuan Sandi Yuda juga digembleng dengan latihan keras, di antaranya kursus para dasar, sekolah komando selama 7 bulan, ditambah kursus lainnya seperti PH atau perang hutan, pertempuran kota, dan spesialisasi lainnya seperti kesehatan, perhubungan, demolisi, pendaki serbu, penembak rundu atau biasa disebut dengan sniper, selam militer, dan terjun bebas militer. Satuan Sandi Yuda dibekali kemampuan tambahan seperti penyamaran, navigasi, dan bela diri khusus. Para prajuritnya juga sering dikirim ke luar negeri untuk melaksanakan misi khusus dan latihan-latihan khusus. Yang ketiga, tugas sejati pasukan siluman Sandi Yuda. Selain bertugas di bidang intelijen, sebenarnya pasukan Sandi Yuda dapat bergerak bebas, dalam artian tanpa terikat dengan konvensi nasional dan hukum humaniter perang. Cara awal yang diambil bukan cara kekerasan, melainkan ditempuh dengan cara mengambil hati dan simpati dari lawan. Ketika cara ini gagal, maka kekerasan dan peperangan senyap merupakan jalan terakhir bagi mereka. Yang pasti, tugas yang diemban harus diselesaikan dengan metode dan resiko yang diambil dari pasukan Sandi Yuda ini. Yang keempat, misi khusus yang pernah diemban. Saat terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, intelijen TNI sempat diturunkan untuk melatih milisi pasukan gerilya rakyat Sarawak atau disingkat PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Parakou yang pro Indonesia. Sialnya, yaitu setelah perang usai, pasukan gerilya ini menolak menyerahkan senjatanya dan malah balik memusuhi pihak Indonesia. Mereka pun akhirnya menerjunkan operasi rahasia
atau clandestine operation untuk menumpas PGRIS dan Parakou yang beranggotakan pemuda Tionghoa di Sarawak, Sabah, Brunei, suku Dayak, Jawa, dan Melayu. Yang kelima, Susi, Umi, dan Tuti, beberapa nama sandi yang kerap digunakan oleh Sandi Yuda. Dalam legenda kitab Mahabharata, dikenal adanya pusaka ampuh bernama Nanggala. Terinspirasi oleh kehebatan senjata ini, Komandan Jenderal Kopassus, Brigjen TNI Yogi Suwardi Memet, kemudian menggunakan nama Nanggala untuk menamai tim kecil intelijen Kopassus. Sebagai tim kecil intelijen Kopassus, personel Nanggala berada di bawah organisasi pasukan Sandi Yuda. Sejak itulah, seluruh operasi Sandi Yuda dalam bentuk tim-tim kecil diberi nama Sandi Nanggala. Kerap menamai timnya justru dengan nama-nama yang tidak sangar. Kadang menggunakan kata sandi nama seorang wanita seperti Susi, Tuti, Umi, dan lainnya. Ceritanya bermula pada Mei 1975 ketika Danjen Kopassus berniat mengirim tim intelijen tempur ke Timur-Timur. Ketika perintah diturunkan, tim Karsayuda Grup 4 atau tim Susi di bawah pimpinan Kapten Infanteri Yunus Yosvia yang semula akan ditunjuk telah berangkat ke Atambua, Nusa Tenggara Timur 2 bulan sebelumnya. Satu Karsayuda lainnya juga telah diberangkatkan ke Irian Jaya. Agar tidak bertele-tele, tim Susi diputuskan sebagai Nanggala 2 atau Jayapura saat ini. Mereka dikirim menggunakan kapal selam kelas Whiskey buatan Soviet milik ALRI sebagai komandan operasi Flamboyan. Dalam melancarkan operasi intelijen tempur di Timur-Timur, Brigjen TNI Yogi lagi-lagi membentuk tim intelijen tempur bernama Nanggala. Anggotanya diimbun dari grup 4 Wijanto. Jadi, baik Nanggala 1, 2, maupun 3 telah beroperasi di Timur-Timur sejak sebelum dimulainya operasi Saroja yang merupakan operasi militer terbuka